Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, dan bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah tempat untuk Tuhan. Di mana Anda tempatkan Tuhan dalam hidup Anda? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita di dalam Matius 19 ayat 21 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, dalam cerita ini dalam Matius 19 ayat 16 hingga 26, ini merupakan satu kisah atau satu cerita di mana ada seorang pemuda bertemu dengan Yesus dan dia bertanya kepada Yesus bagaimana dia boleh mendapatkan hidup kekal. Ada sebuah ilustrasi. Mungkin Anda pernah mendengar kata-kata ini. Muda, kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Begitu mungkin keinginan orang muda yang bertemu Yesus dalam firman yang kita baca sebentar tadi. Hasilnya mengejutkan. Orang muda tersebut pulang dengan kecewa pula. Saudara, ada beberapa hal yang kita boleh pelajari dari kisah orang muda tersebut. Pemuda itu menyangka perbuatan baik dapat mengantarnya masuk ke sorga. Kita mungkin memaklumi pemahamannya itu karena Yesus belum menunjukkan kebangkitannya. Yesus kemudian memerintahkan agar anak muda itu mematuhi semua perintah Tuhan dan menghuraikan apa yang ada di dalam hukum Taurat. Dengan bijak, Yesus ingin menunjukkan bahwa mematuhi hukum Taurat saja tidak cukup, tetapi diperlukan kepasrahan atau penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan dengan menjadi orang baru. Orang baru maksud di sini lebih yang bermaksud jual segala milikmu. Ayat yang ke-21. Nah saudara, apabila pemuda itu mendengar, dia mendengar penjelasan itu, si pemuda itu harus pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang muda yang kaya ini belum dapat melepaskan kelekatannya terhadap harta dunia. Dia belum dapat menempatkan Tuhan sebagai yang utama mengatasi kekayaannya. Apa yang dia dapat? Hasilnya, Yesus pun berkata bahwa orang muda sukar masuk kerajaan sorga. Ia tidak menguasai kekayaannya, melainkan dia dibelenggu oleh kekayaannya itu. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apa pengajaran, apa aplikasi yang kita boleh terapkan? Tidak ada yang salah jika kita dipercayakan memiliki sejumlah besar kekayaan. Artinya kita tidak salah kaya. Masalahnya ialah apakah kekayaan tersebut mengikat kita sehingga menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Sediakan tempat yang utama untuk Tuhan dalam hidup kita. Inilah kerinduan Tuhan. Maka kita tidak akan diperhambahkan oleh hal-hal yang sementara seperti kekayaan. Itu sebabnya pada pagi ini panggilan untuk kita semua ialah mari kita ingatkan diri kita bahwa kekayaan yang fana boleh merintangi kita meraih atau boleh merintangi kita untuk mendapatkan kekayaan yang kekal. Inilah doa dan harapan kita. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan bila mana kita datang pada Dia meminta pertolongan, Dia pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan atau menuruti segala perintah
Tuhan dengan penuh kerelaan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur berterima kasih karena Engkau memberikan kami pengertian dan memanggil kami mengaplikasikan yang baik ini menurut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.